Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karabiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin. Nakhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitab wa nakhussu khassatan ila arwahi man bana wa ammar masjid jami'. Assalamu ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa ala niyati anna Allah ta'ala yashfi marada ibu Janariyah wa marada ibu Febriana binti Bapak Haji Bucat wa marada ibu Hajah Leta Al-Ghamar wa marada ibu Irpinah Kak Zunaidi binti Bapak Muhammad Junaidi wa marada ibu Trisetyawati binti Bapak Stiono wa amradul muslimina shifaan ajilan shifaan tamman shifaan la yughadiru saqaman wala alama wa ala niyati anna Allah ta'ala yaghfiru lana wa jami'il muslimin wal muslimat khassatan ila ruhi abdikal marhum Bapak Haji Kamarul Zaman Bapak Haji Komarul Zaman bin Al-Ghamar wa ila ruhi abdikal marhum Bapak Zainuddin Bapak Haji Zainuddin Syarifuddin wa ila ruhi amatikal marhumah Ibu Hajah Anat Tahir usulihim wa buruihim ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa ala kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Jami' As-Salam yang saya hormati, wabil khusus Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, guru kita Ustaz Haji Muhammad Maula SPDI, guru kita Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Hamdan Sahal, kemudian bapak-bapak, rekan-rekan dari Ciherang, dari Bakti Abri, akhirnya Pak Haji Insinyur Khairul Anwar, semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah malam hari ini. Nikmat-nikmat Allah kembali kita peroleh, kita nikmati, dan nikmat-nikmat itu kita belajar untuk memaksimalkan syukur kita semampu kita.
Dan itu kita buktikan dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Harapan kita semoga apa yang kita upayakan malam hari ini betul-betul menghantarkan kita semua kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang tadi sudah kita baca bersama dengan doa-doa baik untuk kesembuhan yang sedang sakit, yang akan tindakan operasi ataupun yang sudah proses penyembuhan. Kemudian juga orang-orang tua kita, sanak famili, kerabat, handai tolan, para guru yang telah kembali ke hadirat Allah. Semoga dengan Fatihah tadi yang sakit segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Kemudian yang sudah meninggal dunia, semoga barzah mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, catatan saya malam hari ini bacaan melanjutkan tafsir masuk kepada ayat yang 280 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu jalla jalaluhu wa nafa'ana bitilawatihi wa tafahumihi wa tadabburihi amin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wallahu a'lam bimuradihi bihadhil ayah. Maka jika tidak kalian kerjakan, maka permaklumatkanlah olehmu dengan perang kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana tafsirnya? Ay wa illam tatsruku at-ta'amula birriba fa ayqinu biharbillahi wa rasulihi lakum. Dan jika kalian tidak meninggalkan transaksi riba, maka yakinkanlah oleh kalian dengan perang kepada Allah dan Rasulnya, atau dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada kalian. Masih terkait dengan riba nih ayat di atasnya. Kemudian qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Ini yang mengurusan Quran, beliau alim besar, ya. Yuqalu li akilir riba yaumal qiyamati khusilahaka lil harbi. Dikatakan kepada pemakan riba, ya, pada hari kiamat, ambil pedang engkau untuk berperang. Ya, pada saat itu persenjataan peperangan itu baru sebatas kepada pedang gitu Pak ya. Pedang, tombak, panah, gitu. Kemudian lembing gitu, baru seputaran itu. Karena memang pada saat itu baru segitulah teknologinya gitu. Ya tentunya kalau sekarang dengan perkembangan teknologi dah, alat-alat persenjataan peperangan yang makin canggih, rudal dan lain sebagainya. Di hari kiamat dikatakan seperti itu, ambil pedang engkau untuk perang. Bayangkan peperangannya berperang melawan Allah, ya tentunya tidak akan memperoleh kemenangan. Itu buat orang yang memakan riba. Dan kita tahu riba itu bukan orang yang A dengan B, akan tetapi juga melibatkan pihak yang lain. Karena ada adminnya dapat, ada saksinya pun dapat. Saksinya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kalian telah tobat, maka bagi kalian boleh mengambil modal-modal kalian, tidaklah kalian berbuat zalim dan tidak juga kalian dizalimi. Ai in raja'tum 'anil riba wa taraktumuhu. Jika kalian telah menarik diri dari transaksi riba dan kalian tinggalkan itu riba, falakum aslul malil ladzi dafa'tumuhu min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Maka boleh bagi kalian mengambil modal
yang telah kalian berikan modal tersebut tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Modal pokok Bapak ini. Kalau sudah tobat, bukan berarti yang sudah dihutangkan dengan secara riba, kemudian setelah turun ayat pengharaman riba, maka modalnya pun nggak boleh diambil. Padahal sudah ingin tobat, nggak boleh lebihnya. Dan nggak boleh juga lantaran sudah turun ayat pengharaman riba yang diberikan hutangan, saya nggak mau kembaliin penuh. Saya mau kembaliinnya segini saja, riba haram kok. Nggak begitu. Tapi sejumlah modal yang sudah diserahkan ya, kepada yang berhutang tadi, Pak, maka modal itu secara utuh boleh diambil tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Itu. Ya, tobat dari riba sih mesti cepat juga. Serem juga soalnya kan ya, dosanya besar, ribanya meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Islam ya, ruh saling tolong menolong antar sesama menjadi mati di tengah-tengah masyarakat. Orang mau membantu, mau menolong, ya kalimatnya membantu, kalimatnya menolong, tapi sebenarnya ada keuntungan yang balik kepada dia. Dan itu menjadi persyaratan dalam akad utang piutangnya. Kalau nggak jadi syarat, beda lagi Bapak. Si A minjem utang kepada si B 10 juta. Tanggal sekian bulan anu kembaliin. Setelah jatuh tempo, si A yang utang sama B minta nomor rekening, transfer. Begitu transfer, udah ditransfer ya, ini bukti transferannya. Tadi minjemnya berapa? Ngutangnya? Loh, kok ini 10.300.000? Udah lebihin, jangan dong. Ntar jadi riba. Enggak, riba tuh kok disyaratin di depannya. Itu 300.000 buat anak-anak jajan. Saya udah gak punya anak udah pada nikah, cucu jauh-jauh, ya transfer. Ya kalau nggak mau juga, ya udah balikin ke sini dah, nggak mau juga. Cerewet banget orang itu, bukan riba. Itu nggak apa-apa. Itu namanya giliran si pemberi hutang caranya baik, yang menghutang, yang berhutang pun pengembaliannya caranya baik. Ini Bapak. Tapi memang beberapa orang punya pengalaman gak enak dalam transaksi utang piutangnya tuh. Jatuh tempo udah kelewat jauh banget, lama betul. Ya kabar begini begitunya nggak ada sama sekali. Hilang di telan bumi. Nomor handphonenya yang dulu komunikasinya pakai itu mau nagih ini, karena suka ada kalimat di sosial media. Kalau orang punya hutang, sudah jatuh tempo, lantas yang memberikan hutangan kepadanya menagih dia, itu karena yang memberikan hutangannya sayang. Sudah ada kalimat itu lebih kurangnya gitu Pak. Begitu di WA, checklist 1, sampai 7 hari 7 malam. Rupanya udah hilang di telan bumi. Nomornya udah ganti. Nah ini kalau yang kayak gini juga repot juga. Kadang ada orang yang punya pengalaman seperti itu. Ya kadang-kadang yang utang keluarga serba salah, serba benar itu kalau kayak gitu tuh. Kita mau tagih lagi, bagaimana nggak ditagih, tuman gitu. Karena bukan sekali dia begitu. Ini soal utang piutang, bukan riba Pak. Yang barusan saya ceritain itu bukan riba, utang piutang. Nah kalau orang sudah tobat, sudah tidak mau lagi melakukan transaksi riba karena sudah tegas keharaman riba, modal yang pernah dihutangkan kepada orang yang berhutang itu milik orang yang memberikan hutangan secara penuh. Dan dia berhak untuk mengambil lagi modal tersebut. Tapi tidak ada tambahan, karena kalau ada tambahan masih riba dong. Tidak juga ada pengurangan, karena kalau ada pengurangan, yang berhutang sudah berbuat zalim kepada yang sudah memberikan hutangan dengan alasan kan riba sudah diharamkan. Itu. Nah ini Bapak-Bapak ya. Jadi kurang lebih itu makna dari
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Ai idza kana al-mustadinu mu'siran. Apabila yang berhutang itu ya memang sulit dah. Pada jatuh tempo pelunasan hutang, murat marib, jangankan buat bayar hutang, buat urusan dia kebutuhan pokok sehari-hari sulit. Fa'alaikum antum hiluhu ila waqtil yusri, maka lazim atasmu untuk menangguhkannya sampai kepada waktu yang bersangkutan punya keleluasaan, punya kemudahan untuk mengembalikan. Nah kan ruh saling tolong menolongnya jadi betul-betul kelihatan. Ya. Bisa jadi si yang berhutang ini punya prediksi bahwa bulan sekian, tanggal sekian, saya akan punya segini-segini, sehingga saya bisa lunasi. Maka disepakatilah dalam perjanjian itu bulan tanggalnya sengaja Pak dimundurin, mengantisipasi tanggal perjanjian ini dengan pihak yang lain nggak deal gitu, sengaja begitu. Ternyata ya memang betul-betul susah, nggak dapat. Jangankan bicara keuntungan, ya, karena kalau bukan rezeki katanya biar udah di depan mata, kalau bukan rezeki ya nggak tahu mata siapa gitu ya, maksudnya udah deket benar. Kalau bukan rezeki ya lepas. Rezeki ini memang luar biasa, Masya Allah. Dia betul-betul tepat sasarannya. Siapa yang menjadi rezekinya, maka rezeki itu akan sampai kepada diri orang tersebut. Meskipun mungkin dia berliku-liku kemana dulu, tapi kepada dia juga tepat sasaran. Nah kalau sudah memang sulit, nggak bisa dia lunasi sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati, maka yang memberikan hutangan sudah sepatutnya untuk dia berikan penangguhan, kelonggaran. Ya udah nggak apa-apa. Kira-kira kapan nih mudahnya? Gitu. Ya mungkin sebulan setelah ini baik. Nah itu cakep banget kalau seperti itu. Ya tapi itu beneran seperti itu. Jangan buat bayar utang susah. Tapi sebentar-sebentar bebelian lu. Utang mau dibayar, motornya baru. Tetangga punya utang, kamu kagak dibayar jatuh tempo, udah capek yang nagih. Tapi motornya baru, nggak lama dibeli apa lagi? Itu kan niatnya niat nggak bayar ya Pak. Ya Allah, naudzubillah min zalik. Ya, begitu. Kemudian la kama kana ahlul jahiliyati, tidak sebagaimana yang terjadi di masa jahiliyah. Emang gimana terjadi di masa jahiliyah itu? Orang yang memberikan hutangan itu akan berkata kepada orang yang berhutang sama dia, imma an taqdiya wa imma an turbi. Ya ada masalah. Kalau Anda minta tangguh, saya tangguhin. Jatuh temponya molor lagi nggak apa-apa. Tapi lebihin. Nah, riba jahiliyah itu begitu. Yang kemudian dikenal dengan istilah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Jatuh tempo pelunasan yang berhutang tidak mampu, dia minta ditangguhkan sekian pekan, maka yang berikan hutangan siap. Tapi dia ngomong gini, ya gimana ya? Kan udah jatuh tempo, ya lunasin ya. Kalau nggak dilunasin nggak apa-apa, tapi tambahin ntar. Nah gitu. Bahasa kitanya begitu kok Pak Diri. Riba yang berlaku di masyarakat jahiliyah model begitu. Yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Gitu. Tambahan akibat adanya penundaan pelunasan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui jelas. Yang umpama jatuh tempo yang bersangkutan tidak bisa melunasi, kemudian minta tangguh beberapa waktu, beberapa pekan, sampai kemudian ya udah selesai aja lah. Oh gitu, iya selesai. Nggak ada sangkutan hutang piutang antara saya dengan saudara mulai saat ini lunas.
Gitu. Itu ya bagus banget kalau begitu. Jadi kalau 50.000 sih bisa kali ya Pak. Oh 5 juta agak mikir juga kita. Iya. Nah, gitu kadang-kadang begitu. Lunas seminggu kemudian datang lagi gitu. Ya. Ini dia. Jadi karena ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum kaum muslimin, benar Pak. Akhirnya ketika orang mau berhutang susahnya setengah mati. Kenapa? Karena orang punya pengalaman. Giliran menghutang, kayak apa ngomongnya? Giliran bayarnya, kayak orang mau ngajakin berantem. Kan kalau sama keluarga mikir juga putus silaturahmi atau kurang harmonis. Ya saya kira bukan cuma sama keluarga saja, sama tetangga juga nggak nyaman ya Pak. Kalau kurang harmonis, apalagi tetangga sebelah-sebelahan. Namanya orang di zaman sekarang yang namanya tetangga, Masya Allah, temboknya betul-betul rapat. Semut aja nggak bisa lewat. Dari saking rapatnya itu temboknya antara rumah si A dengan rumah si B. Ya. Nah ini ya. Jadi seperti itu di masa jahiliyah dulu. Ai in tajawaztum amma lakum innahu huwa akram wa afdal. Jika kalian lepaskan dari apa yang menjadi hak kalian di sisinya, udah bebas deh, bahwa akram wa afdal, maka itu lebih mulia dan lebih utama. Jatuhnya jadi sedekah dari yang minjemin kepada yang menerima pinjaman, atau dari yang memberikan hutang kepada yang mengajukan hutangan. Gitu. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu ma fihi, tentang sesuatu yang terdapat di dalamnya, minal zikril jamil, dari sebutan yang mulia, wal ajril azim, dari ganjaran yang besar. Itu ya. Kemudian summa hadzara ta'ala ibadahu min dzalikal yaumir rahim alladzi la yanfa'u fihi illa al-'amalus salihu faqala. Kemudian setelah selesai di ayat ke 279 dan 280 tentang hal-hal yang terkait riba dan orang-orang yang sudah tobat dari transaksi riba, maka kemudian Allah Ta'ala peringatkan para hambanya tentang suatu hari yang menggentarkan, hari yang menakutkan, yang tidak ada manfaat di hari itu kecuali yang mau soleh. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam lanjutan ayat di nomor 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, wallahu a'lam bimuradi, dan takutlah kalian terhadap suatu hari turja'una fi ilallah, yang kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Maksudnya dikembalikan kepada Allah hari orang meninggal dunia. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan diberikan balasan yang cukup terhadap setiap jiwa, setiap orang tentang apa yang telah ia usahakan, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ai ihzaru, maksudnya takutlah kalian yauman, terhadap suatu hari, satarji'una fihi ila rabbikum, yang kalian akan kembali di hari itu kepada Tuhan kalian. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan diberikan balasan cukup setiap jiwa, hisabaha, akan hisabnya, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini memang yang kita mesti ngerihin. Sebab hari itu kita bakal ketemu semua. Hari kita akan dikembalikan kepada Allah. Iya. Dan buat Allah nggak butuh sebab. Buat Allah nggak butuh sebab. Meskipun banyak ada sebabnya, tapi buat Allah nggak butuh sebab. Sebab cuman pengajaran supaya orang pelajari, sehingga kemudian ada hikmah yang muncul.
dari analisa, dari kajian yang matang yang dilakukan oleh para ahli terkait sebabnya. Tapi buat Allah nggak butuh sebab. Tadi pagi takziah Pak, yang meninggal ibu-ibu umur 71. Saya takziah kurang lebih mungkin jam 9 gitu ya. 9 lebih lah gitu. Istri saya nanya sama anaknya, karena temenan gitu, sakit apa almarhumah? Nggak sakit, habis sholat subuh, nggak sakit lagi, nggak ada gejala gimana sebelumnya. Masya Allah, tuh, ya. Makanya ada beberapa bait syair ditulis dalam, katakanlah misalnya di kitab Min Wasaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Abdullah Toha Al-Afifi. Beliau menukil ulang beberapa bait syair. Saya sirul mar'u yauman jasadan ma fihi ruh, baina ainai kulli hayyin alamul mauti yaluh, wa kulluna fi ghaflatin wal mautu yaghdu wa yaruh. Nuh ala nafsika ya miskinu in kunta tanuh, la tamutunna wa in umirta ma umira Nuh. Insyaallah masih ingat saya dah. Apa artinya? Seseorang, siapapun dia, satu hari jasadnya akan kaku, terbujur lantaran udah nggak ada ruh lagi. Ruhnya sudah lepas. Siapapun, satu hari akan mengalami itu. Ya siapapun. Ya kita termasuk. Saya sirul mar'u yauman jasadan ma fihi ruh, baina ainai kulli hayyin alamul mauti yaluh. Nampak jelas di depan mata orang yang hidup tanda-tanda kematian itu berjalan. Kadang kita kurang peka. Bukan sekali kita takziah, bukan 10 kali, ratusan kali sudah kita takziah. Bahkan menghadapi orang yang sedang dalam ikhtidar sakaratul maut. Bukan sekali juga. Bahkan bukan sekali, bukan 10 kali, ratusan kali kita ngantri orang. Kalau bang lahat yang sudah disiapkan buat dia. Ya Allah, waktu dia hidup, dia begitu tampan rupawan, atau dia begitu cantik jelita, begitu disanjung-sanjung orang, begitu luar biasa pulosnya orang kepada yang bersangkutan. Ternyata yang sudah dikafani dilepas lagi, tali-tali pengikatnya dibuka, kemudian bagian mukanya dibuka, kapasnya digeser, pipinya ditempelkan kemana? Ke tanah. Kalau ada yang kurang nempel, ada instruksi dari atas, kurang nempel tuh, tempelin. Masya Allah. Itu ujung perjalanan kehidupan dunia setiap kita di bawah itu. Ya kulit kita kan enggak serta-merta begini ya. Ya kan? Sekarang udah agak kendor kan? Coba waktu kita masih umur 20 tahun. Masya Allah. Apalagi yang biasa besi doang, mata sih. Apalagi baru timbang kayu mah. Oh iya. Sekarang boro-boro. Iya. Kayak klak dikit. Nyeng sholat. Sembuhnya lama. Iya itu kan. Realita banget itu kan ya. Gitu Bapak deh. Dulu rambut kita hitam semua. Mau cari yang putih sampai bikin sayembara sama anak. Kamu dapat 1 lembar 1.000 rupiah. Wah, anak berebut nyari. Cuma dapat 2. Sekarang sayembaranya nyari yang hitam, nggak berani cari yang putih. Karena kalau cari yang putih cucunya bukan dicabut, dibawa ke salon Pak, tempat cukur rambut. Potong bang semua, botakin. Berapa juta harus bayar tuh? Itu kan tanda-tanda kematian. Iya kan? Wa kulluna fi ghaflatin wal mautu yaghdu wa yaruh. Sementara setiap kita selalu berada di dalam kelalaian, terbuai oleh yang kita klaim sebagai hiburan atau kenikmatan.
Ya Allah, padahal kematian pagi sore terus berjalan, nggak ada istirahatnya, nggak ada capeknya buat nguber dia. Tepat saja pada waktunya, tek, dimangsa langsung dengan kematian. Nuh ala nafsika ya miskinu in kunta tanuh. Kalau kamu mau meratap, miskin, nggak perlu kau ratapi orang lain, ratapi dirimu sendiri. Kita dipanggilnya orang miskin, Pak. Ya Allah. Ya mungkin kalau miskin harta sih enggak kali ya. Rumah juga 2 lantai, mobil juga ada 2, Innova Zenix sama Veloz yang baru. Rupanya favoritnya Toyota, kan gitu. Malahan ada satu lagi Rubicon, iya, sama itu yang Yaris baru yang palanya bagus itu. Iya. Temannya saya kan Pak Jijon salah satu. Teman saya tuh Pak Jijon salah satunya. Statusnya sering saya komen gitu. Saya bilang masih mulus, masih cakep. Itu begitu. Begitu tuh. Banyak kita dilenakan dengan yang kita klaim sebagai hiburan, kenikmatan. Kematian pagi sore terus jalan. Kalau kamu meratap, jangan ratapinnya, ratapi dirimu sendiri yang miskin. Kayak miskin ilmu juga enggak juga. Ya, beberapa di antara kita mungkin sampai S3, tapi miskin amal soleh. Bisa jadi persis kita. Miskin amal soleh, miskin amal dari ilmu, miskin amal dari ikhlas, miskin amal jauh dari riya, dari ujub. Kayaknya itu sih bukan siapa-siapa Pak orangnya. Kita kayaknya. Seandainya pun kau diberikan umur panjang, maka tidak akan pernah sepanjang umur Nabi Nuh alaihi salam. Tuh beneran syair tuh, bobotnya keren, isinya Masya Allah. Ya, bukannya kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua keras batoknya. Masa muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Ya, apa yang mau dibanggain bongkok? Masa tinggal bongkoknya sih? Apa yang mau dibanggain dari bongkok? Ya kan? Itu benar-benar tuh baru tadi nasihat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Saya Muhammad Amin Al-Kurdi dalam bait syair yang lain, ta'ahab lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Persiapkan dirimu untuk yang tidak boleh tidak, pasti engkau akan mengalaminya, melaluinya. Kematian adalah mikot. Mikot itu ya ketetapan, garis ketetapan Pak. Kalau haji ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zaman itu Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau mikot makaninya ya di sana. Umroh nggak punya mikot zamani, umroh hanya punya mikot makani. Karena kapanpun waktu buat umroh. Mikot buat seorang hamba. Persiapkan tuh buat itu. Apakah engkau ridho ketika engkau beramal bersama orang banyak, mereka punya bekal, sedangkan engkau tidak punya bekal. Ya kan nggak nyaman Pak. Nggak usah lah pakai seperti jauh banget. Ke Banten ziarah. Kan kira-kira sekarang mah sore juga udah pulang ya. Kalau nggak semuanya didatengin tuh, sore udah pulang. Orang-orang ada yang bawa 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini bawa cuma 20.000. Mana nyaman. Orang minum cendol cuma ngeliatin. Orang milih-milih pete cuma ngeliatin. Ya Allah, kelihatannya nih orang jadi kayak orang kagak pinter gitu kelihatannya. Kenapa? Orang punya bekal banyak, dia tidak punya bekal. Saya kira ini Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga Allah muliakan kita di ujung kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya aturkan amat sangat terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.